Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Shop Iller Ma One Piece Chapter 1021 sudah mulai bergentayangan, meskipun baru seencerit. Padahal perilisan versi resminya di aplikasi Manga Plus mundur satu hari, menjadi hari Senin, yang biasanya rilis di hari Minggu. Itu artinya para opa-opa Korea sangat pandai bergerilya demi mendapatkan seencerit Shop Iller ini untuk kita semua para opler. Ma One Piece Chapter 1021 mendapatkan judul Demonio, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Shaiton Nirojim. Ma One Piece Chapter 1021 berfokus pada pertarungan antara Tante Uhui, Nico Robin melawan laba-laba janda hitam Black Maria. Semua nama serangan milik Black Maria seluruhnya diakhiri dengan kata Maria. Di tengah-tengah pertarungan, Nico Robin mengingat saat-saat latihannya bersama pasukan revolusi dan terjadilah flashback. Saat di Baltigo, Robin dilatih oleh Sabo, Koala, dan Hek. Koala ingin sekali mengajarkan Nico Robin teknik-teknik bela diri dari Fishman Karate. Sedangkan Sabo ingin sekali mengajarkan Robin teknik bela diri Ryusoken, alias teknik ceker naga. Flashback pun berakhir. Robin kemudian mengeluarkan teknik baru yang dinamakan Thousand Flower Karate Gigantium. Sepertinya Nico Robin mengaplikasikan bela diri Fishman Karate dalam teknik barunya kali ini. Sebenarnya Robin yang menggunakan kekuatan buah iblisnya yang diaplikasikan dengan teknik Fishman Karate telah diperlihatkan oleh Oda Sensei saat bajak laut topi jerami berlayar ke pulau manusia ikan. Saat di perjalanan, bajak laut topi jerami sempat mendapat halangan dari seonggok batu, dan Robin saat itu menggunakan teknik Gigantesco Mano dengan bumbu Fishman Karate. Teknik yang sama saat Robin menampar Black Maria. Kemudian, Nico Robin kembali mengeluarkan teknik barunya yang dinamakan Demonic Flow, di mana dia merubah klon raksasanya menjadi Shaiton berwarna hitam legam. Apakah warna hitam tersebut berasal dari Busosoku Daki? Mengingat Sabo juga ahli dalam menggunakan Busosoku Daki, dan bisa saja hal tersebut diajarkan juga pada Nico Robin. Dan lagi-lagi peran flashback di cerita One Piece berdampak penting dalam kemenangan kru bajak laut topi jerami. Setelah sebelumnya flashback latihan dari Luffy bersama Relic telah membantunya untuk menang melawan Doflamingo dan Katakuri. Selanjutnya, flashback keikutsertaan Caesar si manusia kentut dalam mengotak-ngatik Rumble Ball milik Chopper telah mampu membuat Chopper semakin tahan lama untuk berhadapan dengan Queen. Dan kali ini giliran Sabo yang berperan penting untuk Nico Robin dalam mencapai kemenangan di pertempuran melawan Black Maria, sehingga Sabo juga dapat dikatakan memiliki peran penting dalam pertempuran Onigashima, meskipun raganya tak ada di sana. Shin kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage. Luffy diperlihatkan sedang memakan daging bipang yang pada spoiler kali ini belum diberitahukan entah dari mana datangnya. Dan berkat daging dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, kondisi Luffy pun mulai membaik. Jika Mimin boleh berspekulasi, sepertinya yang memberikan daging tersebut adalah Caribou, si manusia lumpur lapindo. Mengingat pada chapter kemarin pun, anak buah Lau kebingungan harus mencari kemana lagi daging agar hasrat libido Luffy terpuaskan. Pada akhir chapter, Momonosuke meminta Shinobu untuk menggunakan kekuatan Juku-Juku no Jutsu miliknya untuk membuatnya menjadi dewasa. Shinobu mengatakan pada Momonosuke jika dia tak menyetujui usulannya untuk membuat dia menjadi dewasa. Yap, memang sangat ambigu sekali perkataan dari Shinobu pada Shop Iller kali ini, karena kata-katanya menggiring pikiran liar para opler jika Shinobu mampu melakukannya. Buah iblis Juku-Juku no Mi milik Shinobu memang bisa melakukan benda mati, tapi apakah kekuatan tersebut dapat melakukan benda hidup? Sepertinya Shinobu pun belum pernah melakukannya, sehingga dia pun tak yakin jika cara ini akan berhasil. Salah-salah, malah Momo yang tadinya adalah seekor bocah mesum, malah akan berubah menjadi seekor bujang lapuk, setelah terkena efek buah iblis milik Shinobu. Di akhir kalimatnya, Shinobu mengatakan jika dia mampu membuat Momo menjadi bujang lapuk, tapi resikonya adalah dia tak akan bisa mengembalikan perawakan dan umur dari Momonosuke. Dan informasi yang tak kalah penting adalah kata-kata mutiara dari Oda Sensei tak keluar di akhir Manga One Piece Chapter 1021 kali ini. Namun minggu depan, Manga One Piece tetap libur. Karena minggu depan adalah pekan liburan di Jepang, sehingga majalah Weekly Shonen Jump pun tidak rilis. Seencerit Shop Iller sudah selesai Mimin dendangkan. Nah, sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik seputar One Piece yang berseliweran di dunia maya. Sandman, salah satu nakama opler yang berasal dari Jepang, menanggapi perkataan dari Nico Robin pada Manga One Piece Chapter 1020 mengenai Sanji yang merupakan sayap dari sang Raja Bajak Laut.
Banyak perdebatan karena dalam terjemahan Inggrisnya pun dituliskan dengan kata-kata wings, di mana menunjukkan jika Sanji benar-benar kedua sayap dari Luffy. Namun Sandman meralat terjemahan tersebut karena penggunaan kanji untuk penulisan wings tersebut mengarah ke dua orang, bukan satu orang saja. Sehingga yang benar adalah Sanji merupakan salah satu sayap dari Raja Bajak Laut. Sebenarnya Oda Sensei sudah pernah menjelaskan hal ini pada SBS volume ke-73, jika Sanji dan Zoro lah yang merupakan sayap dari Luffy, sang Raja Bajak Laut masa depan. Selanjutnya ada informasi menarik terkait perilisan One Piece Magazine volume ke-12. Dikatakan jika One Piece Magazine volume ke-12 akan secara resmi dirilis pada tanggal 2 September 2021. One Piece Magazine volume ke-12 mendapatkan tema ASL, di mana akan ada halaman khusus yang membahas sekaligus mengupas tuntas sejarah bahkan desain dari karakter Luffy, Ace, dan Sabo. Kemudian pada bagian samping dari One Piece volume ke-100, karakter yang nongol hanyalah Luffy seorang, di mana hal ini akan merusak tren yang telah dilakukan selama ini. Karena selama ini gambar karakter di bagian samping selalu selang-seling. Jika sebelumnya hanya ada satu karakter, pasti pada volume selanjutnya akan ada lebih dari satu karakter yang digambarkan di sana. Kemudian pada perhelatan Olimpiade Tokyo 2021, terdapat seorang atlet cabang lompat jauh asal Yunani bernama Miltiadis Tentoglou. Dia melakukan gaya saat Luffy menggunakan gear second-nya ketika dia mau bertanding, dan beruntungnya dia pun mendapatkan medali emas. Dia melakukan gaya saat Luffy menggunakan gear second-nya ketika dia mau bertanding, dan beruntungnya dia pun mendapatkan medali emas pada cabang olahraga tersebut. Dikatakan jika dia memang benar-benar seorang O-player sejati, makanya dia melakukan pose seperti itu. Yos nakama, itulah sencerit Soap Iller untuk One Piece chapter 1021. Jika ada tambahan Soap Iller meskipun sencerit, Mimin akan buatkan videonya untuk nakama O-player semua. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.